sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you.
give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa, you give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku.
Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku untuk obati hatiku. Tak akan aku takut akan hari esok tiba. Tak akan aku bimbang akan janji setiamu. Tak akan lagi aku cemas, tak akan lagi aku ragu. Di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku
untuk semua yang kami boleh alami. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai Tuhan untuk ibadah yang kami buat. Ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkati pemberitaan firman, menolong kami Tuhan. Beri pengertian dan pemahaman akan kami. Pengurapan-Mu yang menolong kami Tuhan, membuat kami boleh mengerti dan memahami akan setiap perkataan firman, sehingga firman ini kami boleh lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang kita boleh bersama-sama hari ini. Nah, saudara, kita mesti belajar memberikan respect. Nah, kemarin biasanya setiap minggu saya membuat video-video pendek yang kemudian dimasukkan di YouTube. Nah, saudaraku, dari setelah 44 kali yang kemarin itu yang ke-44 kali kemarin itu saya tidak gila like ya, enggak, tapi dari antara sampai ke 44 itu kemarin itu orang memberikan respon yang paling banyak. Nah, apa yang topiknya adalah tentang respect atau rasa hormat. Ini yang banyak hilang. Nah, saudara, saya kita kepingin begini Bapak Ibu. Kalau kita bisa memberikan respect kepada Tuhan yang tidak kelihatan, maka kita akan bisa memberikan respect atau rasa hormat kepada orang tua kita juga yang kelihatan. Jadi mari kita mau belajar berikan respect yang baik, rasa hormat waktu ibadah. Kalau kita kan tujuan kita datang ke tempat ini kan ibadah, ya kan? Kalau memang saudara mau ibadah, ya ibadahlah dengan baik gitu loh. Kalau mau buka WA aja di rumah gitu, nggak usah datang ibadah. Kalau saudara pengen rasanya bosan main game aja di rumah, nggak usah datang ibadah. Kenapa? Karena kita datang ibadah. Kalau kita nggak bisa berikan respect kepada Tuhan yang tidak kelihatan, gimana bisa dengan manusia yang bisa kita lihat kita akan memberikan respect? Padahal kalau kita tidak punya respect, rasa hormat kepada orang tua kita, bagaimana mungkin kita mengharap kita diberkati Tuhan? Tidak akan mungkin, saudaraku. Kenapa? Karena hukumnya itu jelas dari Alkitab. Ya, jadi saya ingin dorong kita, bukan berarti kita kaku, enggak. Tapi ayo berikan respect kita. Oh, ibadah, waktu nyanyi, ayo nyanyi gitu ya. Waktu nyembah, nyembah. Waktu kita dengar firman, kita dengar firman. Ada waktu nanti selesai ibadah, kita fellowship, kita fellowship. Tapi respect atau rasa hormat kita ini kita harus munculkan dalam ibadah. Ya, nah sehingga kita, saudaraku, tanpa kita sadari, kita tahu bahwa ada malaikat yang Tuhan utus menyertai hidup kita. Alkitab katakan begitu. Ada malaikat yang menyertai. Dan apa tugas malaikat itu? Buat catatan, kasih laporan. Dia tidak peduli dengan apa, tapi pokoknya setiap apa yang saudara lakukan, dia buat catatan dan dia laporkan ke Tuhan. Tuhan, anakku ini Tuhan ibadah ini main-main gitu. Ini Tuhan kenapa dia itu ada sama-sama kita, melindungi kita, tapi juga sekaligus kasih laporan sama Tuhan. Jadi alangkah malunya kita kalau bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena laporannya banyak, rapor kita banyak merah. Nah, saudaraku, mari kita hari ini, saya tidak marah-marah saudaraku, tapi ayo kita mau belajar sama-sama, ya. Karena respect ini penting kita ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini gitu saudaraku, judulnya adalah tentang bagaimana kita bisa melihat dari kehidupan satu orang anak muda, umurnya masih muda, 16 tahun, tapi prestasinya hebat. Kalau saudara
atau bapak-bapak sudah kepingin punya menantu kayak gitu, ya. Kalau saudara yang cewek pingin punya suami kayak gitu, kenapa? Orangnya hebat prestasinya, ya. Nah kita lihat dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 sampai yang ke-5. 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai yang ke-5. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 3 sampai yang ke-5. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Umur 16 saudara, sudah jadi raja, dan panjang dia memerintah 52 tahun. Dan Alkitab berkata, selama ia mencari Tuhan, semua, nggak ada kata, semua usahanya dibuat Tuhan berhasil. Apa keberhasilannya? Nah, saudara, dicatat, ya, Alkitabnya mencatat ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan bangsa-bangsa di sekitarnya Filistin. Filistin itu punya kota-kota yang banyak, dan Filistin itu ditaklukkan oleh Uzia. Uzia ini raja Yehuda. Waktu itu Israel kerajaannya sudah terpecah jadi 2. Uzia ini memimpin bangsa Yehuda dan suku Lewi yang ikut dengan dia. Sebagian dari suku Benyamin, tapi 10 suku yang lain itu namanya kerajaan Israel. Ini Yehuda. Nah saudaraku, dan bangsa Amon bayar upeti sama dia. Sampai ke daerah Mesir, suku bangsa Meunim juga takluk kepada Yehuda, kepada Uzia. Nah saudaraku, dikatakan bangsa-bangsa di sekitar Israel takluk, bahkan bangsa-bangsa itu membayar upeti, tanda dia itu takluk. Saya ini takluk, jangan serang saya lagi, jangan ganggu-ganggu kami lagi. Buktinya apa? Ini kami bayar upeti. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa. Amon adalah bangsa yang besar, tapi dia takluk oleh anak mudanya. Ya, mungkin butuh waktu beberapa tahun, tapi yang penting kita lihat tercatat bahwa bangsa-bangsa takluk kepada dia. Nah kemudian ayat yang ke-10, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena apa? Banyak apa? Ternaknya. Di dataran rendah maupun di dataran tinggi, ia juga mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Orang ini saudaraku konglomerat dalam hal pertanian dan peternakan. Karena dicatat dia itu punya banyak ternak, dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau saudaraku Alkitab ini mencatat, memang tidak dituliskan detail satu-satu, tetapi kalau Bapak Ibu dituliskan dataran tinggi dan dataran rendah, berarti ada hewan yang bisanya di dataran tinggi, ada hewan di dataran rendah. Nah, hewan di dataran tinggi itu biasanya yang hidup di sana itu adalah kambing, domba, lembu, sapi. Kenapa? Karena banyak rumputnya. Dataran tinggi kan lebih dingin.
sehingga banyak rumputnya. Jadi dikatakan dia itu punya kambing domba, lembu, sapi dan sebagainya, kecuali babi. Kenapa? Babi itu bagi orang Israel itu makanan yang haram. Kecuali lagi dia jual sama orang lain, itu nggak tahu. Tetapi kalau dikatakan dia punya ternak di dataran rendah itu sekitar pantai yang lebih rendah, itu biasanya suhunya lebih panas. Orang ternak ayam di sana, mungkin bebek, ikan. Berarti orang ini, raja ini punya banyak sekali ternak, konglomerat dia. Punya peternakan yang banyak. Dan dikatakan area pertaniannya anggur, buah delima, pohon zaitun, dan pohon-pohon yang lain, buah-buahan yang lain, karena kita tahu orang Israel tidak makan nasi, roti. Roti berarti dia punya areal gandum atau jelai yang banyak sekali. Nah, sehingga orang ini, saudaraku, dikatakan orang sangat kaya. Di usia muda, 16 tahun dia mulai menjadi raja, dan dia sudah punya ini. Orang takluk sekitarnya. Dan hebatnya lagi, saudaraku, selain dia kaya raya, ekonomi negara ini bagus. Selain dia mencukupi kebutuhan rakyatnya, dia jual juga kepada yang lain. Nah, selain itu, saudaraku, ya, ayat berikutnya, ayat yang ke-11 sampai 15, katakan begini. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yehia dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju jirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Selain punya tentara yang hebat, yang jago, dia juga punya pabrik senjata yang terbaru, terkini, tercanggih di zamannya. Orang lain belum buat, dia sudah buat. Jadi dia punya pabrik senjata. Sudah bisa bayangkan negara itu amannya seperti apa, makmurnya seperti apa. Tanahnya itu subur sehingga dia perlu menggali di padang gurun. Dikatakan dia perlu gali sumur untuk mencari apa? Sudah kurang sumber air karena saking banyaknya ternaknya, saking banyaknya pertanian yang harus dipelihara. Makmur secara ekonomi hebat, saudara-saudara. Secara ekonomi hebat, secara keamanan terjaga karena dia punya tentara dan dia punya pabrik senjata. Orang ini hebat juga. Dari mana dia punya kehebatan begitu? Selain kita tahu dia memang ditopang oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi bagaimana dia bisa dapatkan hal yang seperti ini? Kok bisa dari mudanya itu dia itu sudah hebat gitu ya, sampai kemudian lama dia memerintah. Dari mana dia dapatkan? Nah, kalau kita lihat saudaraku, ayat yang ke-4 dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Kemudian ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Saudaraku, saya boleh melihat begini, ada dua yang saya ingin sorot hari ini.
Kenapa keberhasilan daripada Uzia? Yang pertama, dia ini punya mentor. Bukan bentor. Bentor itu kan becak motor. Bentornya ini mentor. Pertama, mentornya adalah orang tuanya. Dikatakan dia hidup benar sama seperti bapaknya. Kitab Amsal 1 ayat 8. Ini ditulis oleh Raja Salomo, dan kemudian bapaknya Uzia ini, Amazia ini adalah generasi yang kelima sesudah itu di bawah Salomo. Nah, apa yang dikatakan Amsal 1 ayat yang ke-8? Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berarti fungsinya ayah adalah, fungsinya bapak atau ayah adalah mendidik. Ya, fungsinya ibu mengajar. Kan gitu ya. Salomo kan bilang gitu. Ayah mendidik, ibu ngajar. Nah, kalau Alkitab menuliskan nama ibunya adalah ini, selalu punya arti. Berulang kali Alkitab mencatat Raja Israel, dia adalah cucu dari Omri. Siapa Omri? Omri itu adalah kakeknya Ahab. Dan kemudian dikatakan Omri itu adalah yang membuat hati orang Israel menyembah kepada berhala. Jadi kalau dituliskan nama ibunya selalu punya arti. Nah, ini dituliskan nama ibunya adalah Yekolia. Tentu ayah dan ibunya itu mendidik dan mengajar anaknya, sehingga pada waktu, dan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, pada waktu dia berumur 16 tahun dan kemudian dia diangkat menjadi raja. Kenapa? Karena ada didikan dan ajaran dari orang tuanya untuk hidup benar, takut kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Uzia. Dia mendengarkan didikan daripada bapaknya, dia turuti ajaran daripada ibunya untuk mengajarkan kepada dia hidup benar, takut akan Allah. Saudaraku, dalam hari-hari yang lalu kita sudah berulang kali kita dengarkan firman Tuhan bahwa orang tua, mari kita berikan teladan, kita memberikan contoh. Karena anak tidak melakukan apa yang kita katakan, tapi anak akan melakukan apa yang kita lakukan. Mari kita mau didik dan ajarkan anak kita. Supaya apa? Supaya mereka melihat teladan, contoh yang kita buat, dan dia akan ikuti. Nanti kita akan belajar juga lihat. Ternyata segala-galanya dari orang tua ini kan ada kemungkinan bahwa anak akan punya kecenderungan melakukan kesalahan yang orang tua lakukan. Saya ulang ya, anak akan punya kecenderungan melakukan termasuk kesalahan yang orang tua lakukan. Ya. Tapi kita belajar lihat dari Uzia ini, dia berhasil, sukses, hebat. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil lagi? Saudaraku, dia punya mentor bapaknya, kemudian dia punya, dikatakan dia hidup bersama dengan seorang bapak rohani, yaitu Zakaria, yang mengajarkan kepada dia untuk takut akan Tuhan, hidup benar, dan dia taat, mengikuti mentornya. Saudaraku, dalam kehidupan ini, saudaraku perhatikan untuk saudara memilih seorang mentor. Saudara hati-hati, kenapa? Mentor ini kayak lokomotif. Kita ini kayak gerbongnya. Kemana lokomotif itu pergi arahnya, maka gerbong akan ikut. Satu kali kau salah memilih ke lokomotifnya, maka akan dibawa terus. Saudaraku, untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu tidak terlalu sulit. Tetapi mengeluarkan budaya Mesir dari hidup orang Israel itu ternyata sulit. Hati-hati saudara menentukan, aku mau pilih dia jadi mentor. Saudara harus tahu mentormu akan bawa engkau kemana.
yang dibawa oleh si mentor ini? Apa dia hanya membuat aku terbangun atau dia hanya memanfaatkan aku? Mesti pilih, saudaraku. Jangan asal. Kenapa? Karena mentor itu kan mengarahkan, membawa kita kemana. Mengeluarkan indoktrinasinya, ajaran-ajarannya itu ternyata tidak mudah dari pikiran kita ini, dari perasaan kita. Tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan. Seringkali kejahatan itu ternyata memang lebih mudah dilakukan daripada kebenaran. Ya, satu kali konsep yang salah itu masuk, kadang-kadang butuh waktu yang panjang untuk mengeluarkan konsep yang salah itu. Kadang-kadang orang bertahan dengan konsep seumur hidup sampai dia mati. Jadi hati-hati pilih mentor, saudara. Ya, pilihlah yang bisa membangunmu, bukan memanfaatkan kamu. Pilihlah mentor yang memang peduli dengan kehancuranmu. Kalau hidupmu hancur, dia peduli, dia nangis, dia peduli dengan keadaanmu. Bukan hanya yang sekedar kasihannya. Tidak ada gunanya begitu, saudaraku. Ya, jadi saudara harus pilih mentor, dan Uzia punya mentor yang baik, yang mengajarkannya dia takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, saudaraku, ya, jangan asal pilih mentor. Tapi kalau orang tua, saudara jangan tolak. Wah, kalau gitu Pak Mini bilang jangan asal pilih mentor. Karena salah satu mentor kita adalah orang tua kita. Saya boleh pilih dong, saya tidak mau jadi orang anak dari keluarga ini. Oh, tidak bisa, itu tidak boleh. Nah, ya, jadi jangan salah ngerti ya, saudaraku. Jangan nanti saudara pulang, aku tidak mau jadi anak dari keluarga ini lagi. Aku mau pindah saja. Tidak bisa. Ya, ini cerita tentang mentor rohani. Ya, bapak rohani kita. Nah, jadi mentor yang bisa jadi sahabat. Sahabat tuh kayak apa sih? Amsal 17 ayat 17 berkata begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Pagi, siang, malam, tengah malam, subuh, dini hari. Ini jadi sahabat. Ya kan gitu ya. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita lagi uangnya ada, keadaan kita baik-baik, happy semua, banyak orang jadi sahabat kita. Seluruh dunia bisa, saudaraku. Tapi pada waktu kita dalam kesukaran, siapa yang ada sama-sama dengan kita? Itulah sahabat. Waktu kita orang lain mulai tinggalkan kita, siapa yang ada bersama-sama dengan kita? Itulah sahabat. Yang dalam masa kesukaran, dia ada sama-sama dengan kita. Sudah senang punya sahabat yang seperti itu? Amin. Nah, sekarang saya tantang saudaraku. Bagaimana kalau saudara yang menjadi orang seperti itu? Bukan hanya senang punya orang lain, sahabat yang seperti itu, tapi saudara, kita yang jadi sahabat buat orang lain. Amin. Ya, kita yang jadi sahabat buat orang lain. Waktu dia suka, tidak perlu dengan banyak perkataan, tapi bilang, aku sama-sama dengan kamu. Ayo kita hadapi sama-sama. Aku bersama-sama dengan kamu. Itu sahabat. Ya, mentor harus bisa jadi sahabat bagi orang lain. Uzia punya mentor. Yang kedua, ayat yang ke-5, bagian yang terakhir. Dan, ya, mulai dari kata dan selama ia mencari Tuhan, selain dia punya orang tua yang baik, rohani, mengajarkannya dia hidup takut akan Tuhan, dia punya mentor yang baik. Yang kedua, minatnya dia terhadap hal yang rohani itu ada. Yang sulit, saudaraku, lingkungan mendukung, orang tua kita rohani, mentor kita baik, kita tidak punya minat rohani. Nah, ini yang susah, saudaraku. Ya, jadi yang pertama tadi kita punya mentor rohani, tapi yang kedua kita juga mesti punya minat sendiri. Kalau saudara sendiri tidak mau bertumbuh, terus bagaimana orang lain mau tolong kita? Kalau kita sendiri tidak punya minat rohani, ayo bangun ibadah. Tunggulah 5 menit lagi, tunggulah nanti aja, kan masih jam
8. Ibadah kan jam 10. Udah setengah 10, tunggu aja sebentar, baru mandi sebentar aja kok. 5 menit selesai. Akhirnya jam 10:15 baru bangun. Kemudian, udah telat, minggu depan aja kan bisa online. Kalau mau alasan sudah sejuta bisa. Minatmu itu apa? Punya enggak keinginan sendiri untuk bertumbuh gitu loh. Punya enggak keinginan, minat rohani itu kita mesti punya, saudaraku. Saudara enggak bisa berharap Tuhan berikan kepadaku minat rohani. No. Harus dari dirimu sendiri, harus dari diri kita sendiri. Tidak bisa minta dari Tuhan datang dari surga, dia kirimkan gitu. Tidak, saudara. Harus dari diri sendiri. Jadi suka mau serius dengan Tuhan, ya mesti dari diri sendiri. Bukan Tuhan yang berikan hati itu, engkau yang harus punya. Baru kita akan minta tolong Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Tapi mesti dasarnya itu kita yang mesti punya minat rohani. Ya, nah saudaraku, sayangnya, ayo, usia ini sudah punya lingkungan yang baik, mentor yang baik, dia punya minat rohani yang bagus. Sayangnya, sahabat, ya, ini kita jadi pelajaran buat kita. Ya, ayat 16 dikatakan begini, ayat 16. Setelah ia ayat 16 dari 2 tahun, ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sayang, di akhir-akhir hidupnya, setelah dia makmur jadi konglomerat dalam peternakan pertanian, tentaranya hebat, panglima-panglimanya jago strategi, punya senjata yang canggih. Sayangnya, setelah semua itu terjadi, Alkitab mencatat dia berubah setia. Bagaimana dia berubah setia? Tinggi hati, dia sombong. Dan dikatakan itulah awal kehancurannya. Saudara, pada akhirnya dari kehidupan ini, saya memperhatikan, saya mengamati pada akhir dari kehidupan ini, yang akan menolong, yang akan membuat engkau setia sampai akhir, bukan orang lain. Mentor akan menolong kita, mengarahkan kita, menasihati kita. Orang tua kita akan menuntun, mengajarkan, mendidik kita. Tapi pada akhirnya pilihanmu lah yang akan menentukan hasil akhirnya. Makanya saya beri judul khotbahnya adalah pilihan yang cerdas. Jangan asal memilih. Sama seperti kita memilih calon suami dan istri, satu kali kita salah memilih, maka sepanjang usia pernikahan kita, sepanjang umur hidup kita akan mengalami banyak hal yang menyedihkan. Jangan pernah membuat pilihan yang salah. Jangan pernah membuat keputusan yang salah. Satu kali engkau mengambil keputusan yang salah, maka kehancuran itu bertubi-tubi akan mendatangi kehidupan orang. Tapi yang harus kita lakukan, setialah kepada Tuhan sampai di akhir kehidupan. Sayang sekali, usia mengalami masa keemasan di zaman 52 tahun saudaraku memerintah, bukan pendek,
Dan sepanjang puluhan tahun itu dia menikmati perang menang. Tanam ini tumbuh berbuah, lakukan ini ternaknya maju. Semua dikatakan semua usahanya dibuat Tuhan berhasil selama ia mencari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Biarlah setiap hari kita membuat pilihan yang cerdas, pilihan yang tepat. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita coba belajar. Ternyata bapaknya Uzia melakukan kesalahan yang sama. Bentuknya berbeda, tapi konsepnya sama. Nah, apa yang dilakukan oleh bapaknya Uzia ini? 2 Tawarikh pasal yang ke-25, yang ke-14. Dikatakan begini. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allah. Allahnya ia sujud menyembah kepada Allah itu. Nah, saudaraku, dan membakar korban untuk mereka. Justru Amazia bapaknya berubah setia setelah, kalau Bapak Ibu baca di 2 Tawarikh pasal 25 itu, dia itu berubah setia setelah apa? Setelah negaranya itu kuat. Setelah keberhasilan menyertai kehidupannya, dia berubah setia. Kapan? Di akhir-akhir hidupnya. Dan kemudian dia kena kusta sampai matinya dia. Kapan Uzia melakukan kesalahan yang sama? Setelah dia punya keberhasilan, punya kesuksesan. Kecenderungan yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh bapaknya sebagai anak. Kenapa? Karena gen itu ada, darahnya itu ada sama Uzia. Kecenderungan yang sama, kecenderungan belum perbuatan dosa, tapi kecenderungan yang sama dipunyai oleh Uzia. Dan Uzia gagal mengantisipasinya, dan dia melakukan kesalahan yang sama seperti orang tuanya lakukan. Kita tidak bisa menghakimi orang tua kita. Kenapa dia lakukan ini? Yang perlu adalah bagaimana kita mengantisipasinya. Kalau engkau lihat orang tuamu melakukan dosa kesalahan yang dia lakukan begini, antisipasi dalam kehidupan. Karena apa? Karena ada benih itu yang sama, engkau akan punya kecenderungan yang sama untuk melakukan dosa itu. Dan apa yang engkau harus lakukan? Antisipasi dengan baik. Buatlah pilihan-pilihan yang cerdas, yang tepat, yang sesuai dengan firman, supaya kesalahan yang sama kita tidak lakukan lagi. Antisipasi dengan baik. Ya saudaraku, ya. Jadi kalau kalian marah dengan orang tua sekarang, begini. Saya katakan, hati-hati. Engkau punya kecenderungan yang sama seperti orang tua lakukan. Kalau engkau tidak mengantisipasi, engkau terus menghakimi mereka, cepat atau lambat engkau akan lakukan dosa yang sama. Hati-hati. Antisipasi dengan baik. Sekali lagi, buatlah pilihan-pilihan yang cerdas. Dan ini pilihan kita. Bukan karena lingkungan. Habis lingkungan saya begitu, habis orang tua saya begitu, habis bapak rohani saya, mentor saya begini. No. Sekali lagi saya katakan, pada akhirnya keputusanmu lah, pilihanmu lah yang akan menentukan hasil apa yang akan kita dapatkan. Bila kita mulai belajar sesuatu hari ini, orang tua ajarkan hal yang baik, tabur hal yang baik, harapan kita buah yang baik.
Benih yang baik yang kita tabur akan menghasilkan pohon yang baik. Pohon yang baik karena benihnya baik, maka buahnya baik. Tapi kalaupun ada yang sudah terlanjur salah, kita lakukan. Tidak ada harus. Ini kita perbaiki. Dan kemudian dorong terus anak kita punya pertumbuhan rohani yang baik. Supaya apa? Dia belajar mengantisipasi. Ada kemungkinan-kemungkinan. Sekalipun belum tentu, tapi ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan dosa yang sama akan turun, akan dilakukan. Ayo kita jaga. Ya, kita jaga. Nah, saudaraku, biarlah hari ini kita boleh belajar sesuatu. Ya. Buatlah pilihan yang cerdas. Itu pilihan tidak tergantung orang lain, tapi kitalah yang harus membuat pilihan. Lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Dan kita percaya kita akan berjalan dalam keberhasilan karena Tuhan menyertai dan membela setiap firman yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saudara, biarlah kita boleh belajar sesuatu hari ini. Setiap dosa yang dilakukan, maka akan ada kecenderungan dari generasi yang akan datang untuk melakukannya. Kita harus punya mentor. Mentor itu bisa orang tua. Kalau mungkin menurut engkau orang tuamu bukan orang yang rohani, bukankah ada bapak rohanimu juga yang bisa engkau jadikan mentor? Karena mentor ini akan membawa engkau. Engkau mesti pilih kemana engkau akan dibawa. Maka pilihlah orang atau mentor yang engkau tahu persis dia akan membawa aku kepada hal yang baik. Pilihlah mentor yang bisa membangun bukan memanfaatkanmu. Engkau pilihlah mentor yang bisa jadi sahabat bagimu. Mentor yang sayang, yang berani menegur waktu engkau salah, berani menyatakan kesalahan-kesalahan karena dia mengasihi. Dan minat rohani itu tidak didapat dari Tuhan, tapi engkau mesti punya keinginan untuk bertumbuh secara rohani. Itu mesti ada dalam dirimu. Engkau tidak bisa minta itu kepada Tuhan, engkau yang harus punya. Kalau rasanya engkau tidak punya minat yang rohani, engkau ibadah asal-asalan, nyanyi asal-asalan, ayo perbaiki. Karena itu tergantung darimu, bukan dari orang lain. Tergantung engkau mau apa enggak, engkau mau punya apa enggak. Kalau mau, yuk latih terus. Dan yang kita perlu antisipasi, setelah semua keadaan baik, keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan menyusul kesuksesan, kita perlu antisipasi bahwa ada kemungkinan kita bisa berubah setia. Makanya kalau kita perlu terus melekat kepada Tuhan, kita perlu terus mau punya mentor yang menegur kita dan ingat teguran-tegurannya. Pak, terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ada banyak hal yang tidak baik yang kami sudah tabur, ada pemberontakan.
mengomel, menggerutu, menyalah-nyalahkan orang lain, kritik yang tidak pada tempatnya, kecemburuan, tidak bisa puas dengan keadaan, ada banyak lagi. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Siang pagi ini Tuhan kami mau janji, kami mau perbaiki Tuhan, kami mau perbaiki supaya benih yang baik yang kami tabur untuk generasi di bawah kami, untuk darah daging kami tabur yang baik untuk mereka. Kami tidak mau biarkan kebohongan demi kebohongan terus kami tabur sama generasi di bawah kami. Saudara, pilihan itu ada sama kita. Engkau mau bertumbuh atau tidak? Engkau mau diam saja atau jalan di tempat? Engkau mau serius dengan Tuhan atau tidak? Itu tergantung engkau. Engkau mau biarkan kekecewaan terus menjadi kecewa? Itu pilihanmu. Atau engkau mau mengambil keputusan, engkau mau biarkan dan mengizinkan kekecewaan itu dipulihkan dengan cara mengampuni? Itu juga pilihanmu. Pilihlah pilihan yang cerdas, yaitu pilihan yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihlah pilihan yang seperti itu. Jangan biarkan lagi kehancuran itu mengintip dalam hidupmu. Jangan biarkan, jangan izinkan dia masuk dengan cara antisipasi dengan baik. Buatlah pilihan-pilihan yang benar, buatlah pilihan-pilihan yang cerdas dalam hidup. Jangan asal pilih, jangan sembarang memilih, tapi buatlah pilihan-pilihan yang tepat, pilihan yang cerdas. Makasih Tuhan, makasih hari ini Tuhan, apa yang memberkati setiap umat. Pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan. Kami menghadap tata kasih karunia-Mu Tuhan, memohonkan belas kasihan untuk pemberontakan kami, untuk kekerasan hati kami, untuk bandelnya kami. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Saudara, Tuhan ngomong, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Tidak ada gunanya, karena akan kehancuran itu akan semakin dalam. Tidak ada gunanya kok biarkan kekerasan hatimu. Tapi engkau yang harus punya hati yang lembut. Maka pada waktu engkau punya hati yang lembut, engkau akan lihat Tuhan akan bekerja. Tapi pada waktu engkau keraskan hatimu, engkau sedang menantang Tuhan. Engkau sedang menentang Tuhan. Tidak ada guna, tidak ada guna. Ini hati kami Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau merawat kami Tuhan, pagi menjelang siang hari. Engkau yang menjamah setiap kami. Rawatlah umat-Mu Tuhan. Rawatlah. Terus lakukan Tuhan. Lakukan Tuhan. Lakukan Tuhan. Tuhan tahu hatimu. Dan di sampingmu ada malaikat yang terus memberikan laporan kepada Tuhan. Mencatat setiap apa yang engkau lakukan. Setiap apa yang ada di hatimu dicatat dan diberikan laporan oleh malaikat itu kepada Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Perbaharui kami Tuhan, perbaharui umat, perbaharui Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Satu apa yang akan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tapi aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Katakan Kau selalu ada bagiku. Dengan sahabatku, Kau selalu ada bagiku. Katakan Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Shalom warga kerajaan, seperti saya sampaikan, nilai-nilai itu harus diajarkan mulai dari rumah, termasuk tanggung jawab tentang bagaimana bersosialisasi dan terutama tentang kingdom order.
Matius pasal 10 ayat 40-42 menunjukkan urutan ini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Kristus. Dan barang siapa menyambut aku, menerima aku, menghormati aku, dia menyambut dia, sang Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi akan menerima apa? Prophet's reward. Upah ataupun balasan penghargaan untuk nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang yang paling kecil ini karena dia adalah muridku, aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. In no wise lose his reward. Jadi ada peringatan, bisa menerima reward yang penuh, reward sebagian, dan bisa kehilangan reward. Saya percaya tidak seorang pun mau kehilangan rewardnya. Dan kita melihat di sini bagaimana hampir-hampir saja seorang nabiah dan seorang imam besar kehilangan yaitu rewardnya. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan dengan hal itu pada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mencatat usia daripada Miriam saat itu kalau mendekati Gunung Sinai berarti usia Musa 80 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun lebih tua itu Harun. Dan 10 tahun lebih tua adalah Miriam yang disebutkan nabiah oleh Tuhan. Saudara, ada orang menerjemahkan keliru. Kalau baca Alkitab yang teliti, dikatakan Musa itu punya wanita lain yang adalah orang Ethiopia. Kus itu bukan cuma yaitu yang sekarang itu Ethiopia yang di Afrika Utara, tapi terus sampai Jazirah Arab sebelah utara dan zaman dulu namanya Midian. Dan kita tahu itulah istri pada Musa, ya, yaitu Sipora. Sipora itu keturunan daripada Abraham lewat ayahnya, tetapi bukan dari Sarah. Jadi ini ada masalah rasialis ini, ya, menghina istri daripada Musa. Tapi perhatikan, kedengaranlah itu kepada Tuhan. Saudara, suatu pemberontakan dimulai dengan istilahnya itu menggosipkan, ngerasani. Saya pernah tanya orang, sport apa paling bahaya? Bungee jumping atau skydiving? Saya bilang bukan. Ngerasani hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar tentang seorang hamba Tuhan apologetis yang terkenal, Ravi Zacharias. Sudah meninggal. Dibongkar-bongkar ya, dia tidak sempurna. Apa yang kita perlu pelajari? Entah hamba Tuhan itu jatuh atau berdiri itu urusan tuannya. Karena itu saya perintahkan pada semua warga kerajaan. Jangan ada yang membicarakan itu, tapi anggap sebagai pelajaran. Firman Tuhan berkata, jangan kamu sombong, tapi takutlah. Kita melihat bagaimana Miriam dihukum Tuhan, diusir keluar dari perkemahan. Dan kusta selama seminggu. Kalau Musa tidak memintakan ampun buat kedua saudaranya, maka Miriam akan seumur hidup menjadi orang kusta. Hari-hari ini percayalah, apa artinya berbahagia diberkati? To be envy. Banyak orang envy kepada kita. Saya masih ingat ada istri seorang hamba Tuhan, rekan saya, teman baik saya. Dia nangis-nangis dan dia berkata pada Vivi, istri saya, Vivi, aku benci kamu. Semua yang saya inginkan saya terima dari Tuhan, Tuhan berikan semua pada kamu. Saudara, saya juga heran kok ada orang seperti itu. Tetapi that is life. Karena itu berhenti mengata-ngatai hamba Tuhan. Sebab itu kedengaran oleh Tuhan. Dan itu jahat di depan matanya. Jangan ada yang melawan otoritas supaya engkau diberkati. Dan mendapatkan prophet's reward. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan.
waktu. Kami percaya Engkau Allah selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memegang kendali kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah selalu memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sedang sakit saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah selalu memegang hidup kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bagi pemimpin kami, presiden kami Tuhan, bagi seluruh pemerintahan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jaga pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Timotius Arifin, kami keluarganya Tuhan juga. Kami berdoa untuk Pak Beni Tuhan, kami istrinya Bu Esther, Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan, dengan hikmat-Mu selalu Tuhan, agar kami umat-umat-Mu boleh dilayani oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hotel ini Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu turun bercurah atas hotel ini Tuhan. Berkati staf, berkati seluruh pengunjung yang ada di tempat ini Tuhan. Dan setiap pujian yang kami naikkan di tempat ini Tuhan, boleh selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin memberikan persembahan sebelum kami pulang. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan. Puluhan ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan menerima berkat melalui perantaraan hamba. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Sudah dikasihi pulang dan terima berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.